Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sonia, NIM 1914040017 dari jurusan Tadris Matematika A, yang mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Yang mana pokok pembahasan pertama itu, rancangan pembelajaran matematika itu, yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif. Kedua, yaitu program tahunan. Ketiga, yaitu program semester. Sedangkan keempat, kriteria ketuntasan minimal atau Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kalender akademik, yang mana kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur pendidikan. Kalender pendidikan menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pembelajaran tertentu. Yang mana di sini ada contoh kalender pendidikan yang saya ambil, yaitu kalender pendidikan SMK Negeri 2 Dumai tahun pelajaran 2020-2021, yang mana pada bulan Juli 2020 pada tanggal 13 keterangannya yaitu dia hari pertama sekolah atau MOS, sedangkan yang berwarna ini pink ini adalah hari Minggu atau hari Ahad, sedangkan bulan Agustus ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bulan September itu ada 1, 2, 3, 4 minggu, sedangkan UTS-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan bulan Oktober yaitu ada 1, 2, 3, 4. Bulan Oktober 1, 2, 3, 4. Dan bulan November yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Desember yaitu 1, 2, 3, 4. 4 minggu, ada 4 minggu, sedangkan dia ujiannya pada bulan Desember. Sedangkan dia masuknya lagi kembali pada Januari, tanggal 4 Januari. Yang warna coklat itu awal semester genap, dia masuknya pada hari pertama Januari, tanggal 4. Sedangkan yang di arsir ini dia ujian praktek. Sedang arsir warna hitam ini dia USBN, perkiraan UKK-nya, ujian kerjanya, sedangkan warna kuning ini perkiraan ujian nasionalnya pada tanggal 6, 7, 8 April 2021. Sedangkan warna ini adalah penilaian akhir semester. Maka keterangannya yaitu berwarna biru hari pertama sekolah atau MOS, warna pink ini adalah hari Ahad atau Minggu, warna kuning ini dilambangkan ujian semester ganjil, sedangkan warna biru ini laporan hasil belajar atau pembagian lapor, dia pada bulan Desember tanggal 18. Libur semester ganjilnya Desember dan masuk kembali pada 4 Januari. Hari efektifnya yaitu pada Januari, bulan Juli 2020, dimulai dari tanggal 14 sampai dia bulan Desember. Sedangkan awal semester genap yaitu pertamanya dia masuknya tanggal 4
4 Januari. Sedangkan ujian warna kuning arsiran ini ujian UAS BN, praktek UAS BN. Arsiran warna putih hitam ini perkiraan UKK. Hitam ini UAS BN. Dan hitam ini juga perkiraan UAS BN. Kuning arsir terang yaitu perkiraan ujian nasional kelas 12. Warna ungu ini penilaian akhir semester, dan ini adalah contoh kalender pendidikan SMK Negeri 2 Dumai. Yaitu rincian minggu efektif. Yang mana rincian minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Apa itu format rincian minggu efektif? Format rincian minggu efektif pada dasarnya terdapat 3 bagian, yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Identitas mata pelajaran yaitu satuan pelajaran, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program semester, tahun ajaran. Perhitungan alokasi itu ada jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam 3 bulan, jumlah minggu dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dan tidak efektif dalam setiap semester, dan jumlah jam efektif. Ini adalah contoh minggu efektif pada di SMK Negeri 2 Dumai yang saya ambil contohnya. Yang pertama itu bulan Juli. Jumlah minggu atau per bulannya tadi ada 5. Jumlah minggu efektifnya ya pada bulan Juli itu ada 2, tidak efektif itu ada 3. Pada bulan Agustus yaitu jumlah bulannya 4, efektifnya ada 4, tidak efektifnya 0. September itu jumlah minggunya 4, minggu efektifnya 4, tidak efektifnya 0. Keterangannya yaitu pertemuan efektif itu adalah UTS tadi. Sedangkan bulan Oktober jumlah minggunya itu 5, efektifnya 5, tidak efektifnya 0. Bulan November jumlah minggu pada bulan itu ada 4, jadi jumlah minggu efektifnya itu 4. Sedangkan bulan Desember jumlah minggunya 4, efektifnya ada 2, tidak efektifnya 2. Karena keterangan pertemuan tidak efektifnya itu 1 minggu UAS kelas 10, 11, 12, 1 minggu pasca UAS kelas 10, 11, 12, 2 minggu libur akhir semester 1. Jadi jumlah bulan itu 26, efektifnya itu ada 21, tidak efektifnya ada 5. Jadi keterangannya pembelajaran dilakukan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada semester genapnya itu bulan Januari, jumlah minggu atau bulannya yaitu ada 4, jumlah minggu efektifnya ada 4, tidak efektifnya 0. Bulan Februari jumlah minggu atau bulannya ada 4, efektifnya 4, tidak efektifnya tidak ada. Maret, pada bulan Maret jumlah minggu atau bulannya yaitu ada 5, jumlah minggu efektifnya ada 4. Maret yaitu tadi jumlah minggu efektifnya ada 2, tidak efektifnya 3. Pada bulan April jumlah minggu atau bulannya 4, jumlah minggu efektifnya 1, tidak efektifnya ada 3. Jadi ini keterangan pada bulan Maret tadi yaitu 1 minggu UTS kelas 10, 11, yaitu 2 minggu AN kelas 11. 1 minggunya UKK kelas 12. Pada bulan Mei yaitu jumlah minggu atau bulannya yaitu 4, jumlah efektifnya tidak ada, tidak efektifnya 4, yaitu 1 minggu UAS kelas 10, 11, 1 minggu pasca UAS kelas 10, 11. Pada bulan Juni yaitu jumlah minggu atau bulannya 5, efektifnya tidak ada, tidak efektifnya 5.
Keterangan pertemuan tidak efektifnya itu 3 minggu, libur akhir semester 2, dan libur hari raya Idul Fitri. Jumlahnya yaitu 26 minggu atau minggu, efektifnya 11, jumlah minggu efektifnya 11, tidak efektifnya 15. Jadi keterangannya itu pembelajaran dilaksanakan secara daring dan tatap muka sebahagian. Jadi jumlah minggu efektif semester ganjilnya yaitu 21 minggu. Sedangkan jumlah minggu efektif semester genapnya yaitu 11 minggu. Jumlah minggu efektif selama 1 tahun yaitu 32 minggu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kalender akademik. Yang mana kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur pendidikan. Kalender pendidikan menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pembelajaran tertentu. Apa saja langkah-langkah pada program tahunan, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah yang pertama itu kita lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum. Yang kedua, melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Yang mana di sini contoh programnya yaitu ada kompetensi dasar 3.8 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3, 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Alokasi waktunya ada 14 semester ganjil. Ini pada semester ganjil. Yang kedua yaitu 3.19 menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Alokasi waktunya yaitu 20 semester ganjil. Yang ketiga yaitu 3.20 kompetensi dasarnya menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. 4.20 menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Alokasi waktunya 20 pada semester ganjil. Yang keempat yaitu 3.21 menentukan persamaan lingkaran. Kompetensi dasar 4.21 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Alokasi waktunya 6 semester ganjil. Keenam itu 3.22 menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. 4.22 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Alokasi waktunya yaitu ada 14 semester ganjil. Jadi jumlah jam semester 1 itu adalah jumlah alokasinya itu 84. Yang kompetensi dasar 3.2
semester 2 yaitu menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3, alokasi waktunya 32, semester genap. 4.23 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Alokasinya ini 32 tadi, semester genap. Pada semester genap ini. Sedangkan yang kedua yaitu kompetensi dasar 3.25 dan 4.25, yang mana menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual, dan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Alokasi waktunya yaitu ada 32 pada semester genap. Yang ketiga yaitu kompetensi dasarnya yaitu ada 3.26 dan 4.26, yaitu kompetensi dasarnya menentukan peluang kejadian dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Alokasi waktunya yaitu ada 32 pada semester genap ini. Jadi jumlah jam semester genap ini adalah 96 jam. Jumlah jam 1 tahun pembelajaran 36 kali 5 jam pelajaran. Jadi jumlahnya 180. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester berisikan garis-garis besar yang mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dicapai dalam semester tersebut. Komponen-komponen program semester itu meliputi yang pertama itu ada identifikasi, yang mana ada satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran. Yang kedua bulan, ketiga standar kompetensi, 4 materi pokok yang hendak disampaikan, 5 waktu yang direncanakan, 6 keterangan-keterangan. Langkah-langkah menyusun program semester yaitu memasukkan KD topik dan subtopik pembahasan dalam format program semester. Yang pertama yaitu menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang kedua mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang ketiga, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Yang mana di sini ada program semester ganjil pada matematika, yaitu isinya itu kompetensi keahlian, semua kompetensi keahlian mata pelajaran matematika wajib di SMK ini ya. Jumlah jamnya itu 21 kali 4 jam pelajaran, kelas 11 semester ganjil. 3 tahun pelajaran 2020-2021, yang mana yaitu KD-nya yaitu 3.8 yaitu kompetensi dasar, jumlah jamnya itu 14, ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang KD kedua itu 3.19 menentukan nilai variabel kuadrat, jumlahnya itu 20, 3.20 KD-nya kompetensi dasarnya menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Sedangkan nomor KD 3.21 yaitu kompetensi dasar menentukan persamaan lingkaran, jumlah jam pelajarannya itu ada 6. Kompetensi dasar 3.22 yaitu menganalisis persamaan kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana negasi, pernyataan sederhana, pernyataan majemuk negasi, pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Jumlah jam pelajarannya itu ada 14. Yang mana program semester atau pasangan KD itu jumlah jam pelajaran 21 kali 4 jam. Yang kompetensi dasarnya yaitu 3.17 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. 4.17 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Yang di sini ada materi pembelajaran yaitu nilai besaran vektor pada dimensi 2 dan diselesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Kegiatan pembelajarannya discovery learning, semesternya atau jam pelajarannya itu 8. Sedangkan 3.18 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3.
4.18 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Materi pembelajarannya itu nilai besaran vektor pada dimensi 3 diselesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Kegiatan pembelajarannya itu problem based learning. Jam pelajarannya itu ada 10. Sedangkan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Materi pembelajarannya itu nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat dan diselesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara problem based learning. Jam pelajarannya itu 20. Sedangkan kompetensi dasar 3.20 dan 4.20 yaitu menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi dan menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Materi pembelajarannya yaitu adalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi dan menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kegiatan pembelajaran itu masih basis learning. Jam pembelajarannya 18. Sedangkan kompetensi dasar KD-nya 3.21 dan 4.21 yaitu materi pembelajaran itu persamaan lingkaran, diselesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Kegiatan pembelajaran itu masih problem based learning. Semester atau jam pelajarannya itu 14. Sedangkan KD 3.22 yaitu menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana negasi, pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Materi pembelajarannya itu ada masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Kegiatan pembelajarannya ini ada problem based learning. Semester atau jumlah pelajarannya itu 4-nya. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester berisikan garis-garis besar yang mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dicapai dalam Maka di sini 3.26 menentukan peluang kejadian itu jumlahnya yaitu 32. Maka program pasangan KD-nya yaitu kompetensi dasar semester genap itu jumlah jam pelajaran 17 kali 4 jam pelajaran. KD-nya yaitu 3.23 dan 4.23 yaitu menganalisis titik garis dan bidang pada geometri dimensi 3, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Materi pembelajarannya itu titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3, dan disajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Kegiatannya yaitu learning, discovery learning. Semester per jamnya jam pelajarannya 6. Sedangkan KD 3.2 dan 4.2 ini menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah kontekstualnya yaitu materi pembelajaran itu masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, diselesaikan masalah kontekstualnya. Kegiatan pembelajaran itu discovery learning. Semester atau jam pelajarannya itu 6. Sedangkan KD 3.25 dan 4.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi.
Materi pembelajaran yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Disajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kegiatan pembelajaran itu problem based learning. Jam pelajarannya itu 6. Sedangkan selanjutnya KD 3.26 menentukan peluang kejadian, 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Jadi, materi pembelajaran itu peluang kejadian, diselesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan problem based learning, jumlah jam pelajarannya itu 6. Jadi jumlah jam pelajaran per KD per semester yaitu 68 jam pelajaran kurang 22 jam pelajaran, sama dengan 24 jam pelajaran. Kompetisi dasar 4.22 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika, matematika, pernyataan negasi, pernyataan sederhana, pernyataan majemuk negasi, pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Ini KD-nya. Selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal. KKM, kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidikan atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kalender akademik, yang mana kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur pendidikan. Kalender pendidikan menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pembelajaran tertentu. Kompetisi, yang mana sebagai contoh saya ambil dari sekolah SMK Negeri 2 Duma, yaitu penentuan kriterianya itu harus adanya kompetensi inti. K1-nya yaitu pertama, KI 1-nya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. KI 2-nya yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Sedangkan KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, kontekstual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI keempatnya yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan yaitu
di dalam penentuan KKM ini ya harus adanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.17 dan 4.17 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2, yaitu kompleksitas yang tadi, aspek-aspeknya yang tadi, yaitu dia KKM pada SMK Negeri 2 ini sedang, karena di 65 dan 80 itu KKM-nya 70. Sedangkan daya dukungnya yaitu KKM-nya itu 70 dan indeksnya itu 70. Jadi KKM-nya itu jumlahnya 70. Sama dengan titik 4.17 itu kompleksitasnya 70, daya dukungnya 70, indeksnya 70. Jadi KKM-nya 70. Sedangkan 3.18 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Kompleksitasnya tadi yaitu sedang 70, daya dukungnya 70, indeksnya 70, KKM-nya 70. Sedangkan semester hal-hal yang dia diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah tingkat kompleksitas, kesulitan atau kerumitan indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntunan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran, ketersediaan tenaga manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Ketiga, tingkatan kemampuan inteks tadi yaitu rata-rata pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Penetapan inteks di kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai UN, rapor SMP, tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan penetapan inteks di kelas 11 dan 12 berdasarkan kemampuan peserta didik di kelasnya. Ini contohnya tadi, KKM tadi, kompleksnya 70, dan ini KKM-nya. Jadi sama tadi, 70 kompleksitasnya, indeksnya, KKM-nya 70. Dia sama rata semuanya 70. Sedangkan daya dukungnya tadi juga 70. Ini penentuan kriteria ketuntasan materi semester genap. Yang tadi ganjil. Sama kompetensi intinya yaitu menghayati dan mengamalkan KI 1 dan KI 2, KI 3, KI 4. Sama seperti tadi. Sedangkan kompetensi dasarnya itu 3.23 menganalisis titik garis dan bidang pada geometri dimensi 3. 4.23 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3, yaitu kompleksitasnya 70, daya dukungnya 70, indeksnya 70, KKM-nya 70. 3.24 dan 4.24 menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi, menyelesaikan masalah kontekstual. Kompleksitasnya yaitu 70, daya dukungnya 70, indeksnya 70, KKM-nya 70. Jadi 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual, menentukan peluang kejadiannya yaitu kompleksitasnya 70, daya dukung 70, indeksnya 70, yaitu KKM-nya 70. Jadi semuanya rata.